Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Jadi ini kita masuk pada pertemuan yang kelima. Jadi pertemuan yang kelima ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita akan melakukan asesmen kebutuhan. Jadi asesmen kebutuhan di sini adalah kita akan mencoba melakukan penilaian kebutuhan peserta didik dalam konteks bimbingan dan konseling. Minggu yang lalu di pertemuan keempat kita sempat membahas terkait dengan bagaimana perkembangan individu, dan di sana kita kaitkan dengan standar kompetensi kemandirian, di mana standar kompetensi kemandirian itu di sana memiliki beberapa aspek-aspek. Nah, di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kebutuhan peserta didik itu sendiri. Sehingga nanti ketika teman-teman akan menyusun program, kita memiliki data yang lengkap di sana. Karena kalau misalkan menyusun program sesuai dengan pertemuan yang kemarin sudah saya sampaikan, kita harus melakukan asesmen kebutuhan terlebih dahulu. Di dalam melakukan asesmen kebutuhan, tentu di sana ada beberapa indikator-indikator yang harus kita jadikan sebagai acuan dalam penyusunannya. Setelah kita melakukan asesmen kebutuhan, maka kita akan membuat rumusan kebutuhan. Setelah rumusan kebutuhan, maka di sana akan ada tujuan layanan. Nah, baru nanti di sana adalah topik atau tema dari layanan yang akan kita berikan. Ya. Jadi ini adalah salah satu langkah di dalam penyusunan programnya nanti. Khususnya di dalam mata kuliah bimbingan konseling kelompok ini, nanti outputnya kita harus bisa membuat produk kasar berupa program yang akan kita berikan kepada konseli, kelompok maupun peserta didik ketika kita berada di dalam satuan pendidikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ada evaluasi kebutuhan peserta didik. Evaluasi kebutuhan peserta didik ini ada beberapa aspek yang tentunya aspek-aspek ini tidak bisa kita nafikan. Yang pertama di sana ada aspek psikologis. Dari aspek psikologis itu di sana ada melalui tes. Nah, kalau di dalam psikologis itu kita ada namanya alat tes. Alat tes psikologis itulah alat tes yang sudah baku. Jadi teman-teman ketika akan melakukan tes IQ itu sudah ada alat tesnya. Ketika akan tes kepribadian itu sudah ada alat tesnya. Ketika akan menuju jenjang karir yang lebih tinggi itu ada alat tesnya. Itu alat tes psikologi. Kemudian di sana ada akademik, aspek akademis. Nah, aspek akademis ini juga menjadi pedoman kita untuk melakukan evaluasi kebutuhan peserta didik pada mata pelajaran tertentu dan bidang tertentu. Aspek akademis ini saya masukkan menjadi salah satu evaluasi kebutuhan peserta didik. Kenapa? Karena di dalam bidang layanan bimbingan konseling itu ada 4 bidang. Ada bidang belajar, ada bidang karir, ada sosial, dan juga ada pribadi di situ. Nah, dalam bidang belajar ini tentu di sini aspek akademis ini menjadi salah satu indikator yang memiliki banyak sekali permasalahan di situ. Tidak heran kalau misalkan hari ini generasi-generasi misalkan yang masih duduk di bangku SMA adalah generasi Z ataupun generasi Alpha, yang hari ini mereka notabene masih duduk di sekolah-sekolah SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Mereka memiliki permasalahan di bidang akademisnya. Nah, bagaimana cara kita akan melakukan asesmen kebutuhan? Nanti kita akan bedah di slide berikutnya. Kemudian di sana ada aspek sosial. Aspek sosial ini juga menjadi indikator yang cukup bervariasi. Kenapa? Karena mau tidak mau kita sebagai makhluk sosial, maka di sana ketika ada indikator atau ketika ada interaksi sosial, maka di sana akan memungkinkan untuk memunculkan masalah. Gitu. Jadi salah satu sumber permasalahan biasanya ada di aspek sosial, di situ muncul dia. Kemudian ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini kalau di dunia pendidikan tentu menjadi salah satu indikator penentu juga. Misalkan di aspek lingkungan itu bagaimana keluarga, apakah keluarga itu menjadi salah satu support system kepada anak yang sedang melakukan pendidikan atau tidak. Kemudian apakah teman sebaya yang berada di lingkungan itu memiliki frekuensi yang sama atau tidak. Tentu ini juga menjadi kebutuhan-kebutuhan di dalam melakukan aspek perkembangan nanti dalam aspek lingkungannya. Saya kembali ke slide ke aspek yang pertama. Kenapa aspek psikologis ini penting? Jelas kalau kita di dalam keilmuan bimbingan konseling ini bukan ranah kita untuk melakukan tes ini, cuman kita bisa berkolaborasi di situ ketika kita akan membuat sebuah program. Kalau alat jadi yang kita punya itu biasanya di dalam BK ketika kita akan menyusun program itu ada namanya DCM, daftar cek masalah. Jadi nanti di sana akan ada ratusan item yang bisa kita gunakan sebagai instrumen untuk melakukan asesmen kebutuhan.
Kemudian selanjutnya ada ada metode evaluasi kepribadian. Di evaluasi kepribadian ini ada 4 model di sini yang saya masukkan. Ada tes proyektif, ada tes informal, ada metode pengamatan, ada metode wawancara. Metode-metode ini kita bisa gunakan di dalam evaluasi kepribadian. Jadi bagaimana kita melakukan tes proyektif ini, di sana ada tes menggunakan stimulus. Jadi stimulus itu kita mencoba memberikan stimulus pada individu, kemudian nanti responnya seperti apa. Kemudian untuk tes informal ini adalah tes nonverbal yang menyediakan informasi yang berguna untuk spesialis dan juga penasehat. Tapi kalau tes informal ini biasanya nanti di sana akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Di dalam penelitian biasanya kita akan menggunakan guide wawancara di situ. Nanti di sini akan masuk metodenya. Kemudian ada metode pengamatan. Kalau dalam metode penelitian ini adalah observasi. Jadi bagaimana observer itu melakukan observasi terhadap subjek yang mau diamati. Kemudian di sini ada metode wawancara, yang ini sudah familiar sekali tentunya teman-teman. Di sini ada menanyakan pertanyaan secara terstruktur dan terarah untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik kita. Ya, jadi itu adalah langkah-langkahnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu nih pada kalian. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan standar kompetensi kemandirian. Saya mau bertanya, apakah masih ada yang ingat terkait dengan aspek perkembangan yang ada pada SKK? Mungkin bisa angkat tangan yang masih ingat. Oke, baik. Saudari Anis mungkin bisa menyebutkan salah satu dari aspek perkembangan yang masih diingat. Berdiri saja biar bisa dilihat sama teman-teman ini. Aspek perkembangan apa yang masih diingat, Saudari Anis? Aspek perkembangan hidup religius. Oke, bagaimana aspek itu? Ya, jadi internalisasinya di situ tuh ada internalisasi tujuannya. Dari situ tuh membantu mahasiswa biar dia bisa beribadah sesuai dengan keinginan sendiri gitu, dan bersikap toleransi. Oke, kalau misalkan kita kaitkan ke asesmen kebutuhan, ada tidak kasus-kasus yang berkaitan terkait dengan landasan hidup religius yang Anis temukan selama berada di lingkungan atau di lapangan misalkan? Iya, ada. Misalkan apa contohnya? Dulu sempat di generasi Y itu kan ada namanya kayak maghrib mengaji gitu. Tapi sekarang yang mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang berada di generasi Z itu, mereka tidak lagi atau sulit untuk menemukan mahasiswa yang mengaji waktu maghrib ataupun waktu asar. Oke, baik, terima kasih. Ini adalah salah satu aspeknya. Jadi aspek di dalam SKK ini adalah landasan hidup religius. Jadi betul, jadi dulu generasi X dan Y itu di masanya dulu ada gerakan maghrib mengaji. Jadi setiap habis maghrib itu biasanya kami berbondong-bondong, terutama saya karena saya adalah generasi Y. Jadi kami itu berbondong-bondong begitu maghrib kita harus sudah pulang. Pada sholat maghrib maka kami akan berangkat ke musola, ke masjid, ke rumah-rumah di mana tempat kami mengaji di situ. Dan memang di sana dulu notabene adalah kita mengaji Al-Quran, mengaji Iqra, kemudian diselingi dengan tauhid dan juga fikih di situ. Nah mungkin hari ini generasi Z dan juga generasi Alpha sudah tidak melakukan itu, mungkin. Tapi nanti coba kita cari lagi datanya. Karena hari ini generasi Alpha dan generasi Z kan mereka sudah lebih disibukkan dengan teknologi yang ada di hadapan mereka. Tapi mungkin ada juga beberapa tempat-tempat yang memang masih menggunakan metode itu, yaitu gerakan maghrib mengaji itu, ya. Selanjutkan dulu. Baik, kemudian selanjutnya di sini ada penyusunan program bimbingan dan konseling. Kita masuk ke isi, ya. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah di dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Ada langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga, teman-teman. Kemudian yang langkah pertama di sini adalah analisis hasil tes psikologi dan juga siswa. Jadi di sini sesuai dengan slide tadi yang pertama, di sini ada hasil analisis tes psikologi. Jadi kalau misalkan kita berkolaborasi dengan psikolog, maka kita akan mendapatkan hasil tes psikologi di situ. Pertanyaannya, apakah bisa kita melakukan itu? Tentu bisa. Kita melakukan kolaborasi itu sehingga nanti layanan-layanan individual maupun kelompok yang kita buat di dalam program itu bisa tersalurkan dengan baik. Kemudian selanjutnya di situ adalah tentukan masalah atau kebutuhan dasar yang ditemukan dalam penilaian. Kebutuhan dasar itu tentu juga kita akan bisa temukan ketika kita sudah menyusun program. Tapi kita harus melewati dulu yang namanya asesmen kebutuhan itu. Jadi asesmen kebutuhan kita siapkan instrumen, sebar kebutuhannya, kemudian kita petakan nanti di situ kira-kira mana kebutuhan dasar yang paling banyak dibutuhkan oleh orang-orang itu atau oleh peserta didik kita pada saat itu. Kemudian selanjutnya
Ada menetapkan tujuan dan juga objektif yang jelas. Jadi bagaimana kita menetapkan tujuan? Menetapkan tujuan itu nanti di sana ketika teman-teman sudah buat program jadi, kemudian setelah program itu jadi, itu harus jelas tujuan dari layanan itu apa saja. Gitu, ya. Tujuan dari layanan itu apa saja. Kemudian yang kedua, di sini ada membuat tujuan akademik dan sosial dan spesifik untuk siswa. Nah, ini kan jelas dia memiliki tujuan akademis dan juga sosial dan spesifik untuk siswa. Jadi temanya jelas dan juga topiknya juga harus jelas di situ. Kemudian langkah yang ketiga di sana adalah menemukan metode terbaik dalam mencapai setiap tujuan. Di dalam pelaksanaan bimbingan dan juga di dalam pelaksanaan konseling kita memiliki acuan kerja di situ. Teman-teman nanti bisa buka di dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 itu terkait dengan bagaimana pelaksanaan program bimbingan konseling di satuan pendidikan. Nggak apa-apa kita berbicara satuan pendidikan dulu karena memang di sana ada acuannya. Nah, di sana itu ada metode dan juga bagaimana cara mencapai tujuannya. Jadi bidang layanan kita ada di situ, kemudian jenis layanannya ada di situ, siapa itu konselor, siapa itu konsuli, apa itu satuan pendidikan dan segala macamnya itu ada di permen itu, di lampirannya. Jadi nanti teman-teman bisa koreksi di situ dan juga bisa melakukan kajian di situ. Kemudian yang terakhir di langkah ketiga itu adalah melakukan observasi wawancara, tes evaluasi metode terbaik untuk membantu mewujudkan tujuan siswa. Jadi nanti setelah kita perencanaan, menyusun program, pelaksanaan, nanti di sana akan ada namanya evaluasi. Nah, di dalam evaluasi itulah nanti teman-teman kita bisa melakukan observasi lagi, kita bisa melakukan wawancara lagi, kita bisa melakukan tes lagi. Gitu. Oke, kemudian saya mau bertanya lagi, ada yang masih ingat terkait dengan aspek SKK yang lain selain tadi yang disebutkan oleh Anis? Mungkin bisa angkat tangan? Oke, baik. Yang belakang siapa? Dina, silakan Dina. Coba berdiri Dina, bagaimana? Apa aspek yang masih diingat di situ? Di sini yang saya masih ingat itu aspek pengembangan wawasan dan kesiapan karir. Oke. Di situ kayak individu mampu kayak mengenali kemampuan dirinya, peluang serta pekerjaan serta pendidikan yang fokus untuk pengembangan karir yang lebih terarah di masa depan. Nah, artinya ketika misalnya nih kayak mahasiswa atau siswa itu udah mampu nih kayak mengetahui kemampuan apa sih yang ada dalam dirinya tersebut. Ketika dia sudah mengetahui kemampuan yang ada dalam dirinya, dia udah mampu melihat peluang-peluang yang kayak yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut. Nah, jadi ketika dia udah melihat peluang ke depan, dia udah mampu nih kayak melihat pekerjaan apa sih yang cocok terhadap kemampuan dirinya serta dilihat dari peluang yang udah dicermatinya tersebut. Nanti ketika udah dia tahu nih pekerjaan ke depannya dia mau seperti apa, dia udah menyesuaikan pendidikan apa sih yang akan ditempuh untuk mendapatkan karir yang atau pekerjaan yang lebih baik ke depannya tersebut. Oke, baik, kasih aplaus untuk Dina. Ada yang masih ingat yang lain? Kemudian aspek berikutnya mungkin ada yang masih ingat? Baik, Maryam mungkin silakan. Bisa berdiri Maryam. Maryam, aspek perkembangan apa yang masih Maryam ingat? Yang saya ingat itu aspek perkembangan kematangan emosi. Oke, kematangan emosi seperti apa? Kematangan emosi. Gimana cara kita mengekspresikan perasaan kita secara terbuka tanpa menimbulkan konflik-konflik ke depannya gitu. Yang penting yang jelas gimana cara kita melakukan sesuatu sesuai perasaan kita tanpa menimbulkan konflik. Oke, kalau misalkan kita melihat data di lapangan, ada tidak contoh kasus yang Maryam temukan di lapangan yang sekiranya itu berkaitan dengan aspek perkembangan yang tadi Maryam sampaikan? Contoh kasus yang saya temukan yaitu kemarin beberapa waktu yang lalu ada beberapa siswa yang ketahuan merokok oleh gurunya. Nah, waktu itu dia ditegur. Nah, waktu itu pulang sekolah gurunya itu langsung dikeroyok sama gurunya. Nah, ini kayak kematangan emosi pada siswa itu belum terjadi sepenuhnya karena dia mengungkapkan perasaannya dengan cara yang sama. Oke, baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk Dina Maryam. Baik, satu lagi yang masih ingat, silakan angkat tangan. Baik, saudara Ahda masuk. Jadi aspek perkembangan yang saya masih ingat adalah aspek kesadaran tanggung jawab sosial. Di mana di sini tuh kita tuh mempelajari tentang bagaimana keragaman interaksi sosial itu sendiri. Oke, kalau contoh kasus yang Anda temukan di lapangan berkaitan dengan aspek perkembangannya ada nggak? Sekarang permasalahan yang saya tahu di lapangan
sekarang tuh kegiatan-kegiatan sosial seperti contohnya itu kayak gotong royong itu sudah jarang dilakukan apalagi di wilayah perkotaan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini ada instrumen assessment. Di instrumen assessment itu di sana ada daftar pertanyaan, kemudian ada observasi, ada tes tulis dan ada portofolio. Di daftar pertanyaan itu biasanya di sana akan ada sekumpulan pertanyaan. Kemudian untuk kita mengumpulkan informasi. Kalau di riset biasanya teman-teman di sana akan ada namanya sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Itu paling umum digunakan. Biasanya sumber data primer itu adalah sumber data yang memang objek utama gitu. Jadi sumber utama data itu adalah objek kajian data primernya. Kemudian ada juga namanya sumber data sekunder. Sumber data sekunder itu adalah sumber data yang sekiranya mendukung atau memperkuat hasil riset itu. Kalau di dalam riset itu ada data sekunder dan juga data primer. Itu di daftar pertanyaan. Kemudian di instrumen asesmen selanjutnya di sana ada observasi. Observasi ini kenapa penting dilakukan? Artinya untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi nyata dari lapangan atau objek kajian yang akan kita mau lihat. Nah, di dalam melakukan asesmen kebutuhan, kalau misalkan kita hanya pada daftar pertanyaan saja, tentu kita akan mendapatkan data secara instan. Tapi kalau misalkan teman-teman butuh data tambahan lagi, maka kita harus melakukan observasi lagi. Jadi observasi ini nanti akan memperkuat data awal yang Anda temukan. Gitu. Kemudian di sana ada namanya tes tulis dan juga ada portofolio. Di daftar pertanyaan dan di observasi ini adalah wawancara dan juga observasi. Kalian pernah tidak melakukan mini riset atau mungkin riset lapangan yang berkaitan dan pernah menggunakan instrumen observasi dan wawancara? Pernah. Oke, yang pernah angkat tangan? Oke, baik. Saudara Diza, mungkin apa yang pernah dilakukan yang menggunakan daftar pertanyaan dan juga observasi? Sebelumnya kami pernah melakukan mini riset dengan tema perbandingan pola asuh antara orang tua dengan latar belakang pendidikan sarjana dan orang tua dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar. Nah, hasil yang kami dapatkan dari 6 sampel yang kami lakukan itu hasilnya bahwa orang tua yang dengan latar belakang sarjana itu cenderung memberikan pola asuh otoritatif terhadap anak-anaknya, di mana orang tuanya itu lebih memberikan pengawasan dan arahan kepada anak-anak mereka. Namun anak-anak mereka itu masih diberikan peluang gitu untuk mengumumkakan pendapat mereka kepada orang tuanya. Nah, sedangkan orang tua dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar itu cenderung memberikan pola asuh yang permisif kepada anaknya, di mana anaknya itu diberikan kebebasan gitu, lebih bebas untuk melakukan apapun, tapi masih dalam pengawasan yang sedikit kurang kurang ketat aja lah gitu. Misalkan pengawasannya mungkin waktu di rumah mau makan, mau tidur gitu. Oke. Baik, berarti sudah ada ya yang pernah melakukan pengambilan data kemudian menggunakan instrumen wawancara dan juga observasi. Yang lain mungkin ada yang pernah melakukan? Oke, saudara siapa? Deva. Deva bagaimana? Apa yang pernah dilakukan? Ya, baik. Terima kasih di sini. Jadi saya akan menjelaskan kemarin itu saya pernah membuat mini riset juga tentang pola asuh otoriter terhadap perkembangan emosional anak di desa Belege. Jadi di sana itu kami menggunakan beberapa teknik, yaitu teknik wawancara dan observasi, di mana dalam teknik wawancara ini kami memberikan beberapa pertanyaan kepada anak dan orang tua yang ada di sana. Kemudian dalam teknik observasi ini kami mengamati pada saat kami melakukan wawancara tersebut, mengamati bagaimana mimik atau raut wajah si anak pada saat kami mewawancarainya. Terus kemudian di sana kami mendapatkan hasil bahwa memang benar orang tua di sana itu menerapkan pola asuh otoriter tersebut, karena di sana anak pada saat kami mewawancarai anak tersebut, anak-anak itu mengemukakan bahwa keinginan orang tuanya itu harus ia penuhi, dan aturan-aturan yang dibuat oleh orang tuanya itu harus ia ikuti, dan anak di sana juga kurang didengarkan pendapatnya. Namun anak-anak tersebut walaupun ada larangan atau aturan yang diberikan oleh orang tuanya, anak-anak tersebut masih sadar walaupun perkembangan emosionalnya itu terganggu, namun mereka masih sadar bahwa apa yang diterapkan oleh orang tuanya itu masih
benar bagi mereka. Mungkin sekian itu saja. Oke, berarti menggunakan pedoman wawancara dan juga observasi di situ di dalam melakukan pengambilan datanya. Ya, betul. Oke, baik. Mungkin satu lagi, siapa? Boleh angkat tangan? Oke, mungkin terakhir Nazila, apa yang pernah dilakukan? Baik, jadi di semester kemarin kami telah melakukan mini riset dengan judul TikTok dan perubahan perilakunya terhadap mahasiswa di UIN Mataram. Metode yang kita gunain itu wawancara dan pedoman observasi yang pertanyaan. Tapi kita nggak ngasih pertanyaan yang berupa misalnya kita fotokopi atau apa, tapi kita langsung nanyain ke beberapa mahasiswa di UIN Mataram yang kita temuin di kantin. Oh gitu. Oke. Lalu hasil yang kami temukan, yang pertama yang kami temukan itu perubahan yang mereka rasakan sebelum dan sesudah menjadi konten kreator TikTok. Nah, dari semua pertanyaan itu yang paling banyak hasilnya itu yang paling berpengaruh itu katanya pengaruhnya itu lebih banyak yang positif sih. Misalnya dia dapat cuan kan untuk nambah uang jajan. Nah, habis itu katanya nambah public speaking aja dengan cara membuat konten kreator. Nah, habis itu menambah relasi. Katanya setelah dia membuat konten kreator, jadi banyak relasi di sana. Mereka saling ikuti, lalu mereka kenalan, lalu mereka berkolaborasi gitu di pembuatan konten kreator. Lalu untuk yang perubahan setelahnya yang mungkin kami kan fokusnya di yang positif aja, awalnya yang negatif juga, tapi ternyata mungkin tapi pas di hasil itu nggak ada yang negatif dan ternyata lebih banyak yang positif. Oke, baik. Berarti kalian untuk pengalaman menggunakan dan menyusun daftar pertanyaan observasi sudah pernah melakukan rata-rata ya? Ya. Oke, baik. Berarti untuk instrumen asesmen, saya rasa kita sudah memiliki potensi untuk bisa menyusun instrumen asesmen nantinya. Kemudian di sana ada tes tulis dan juga ada portofolio. Biasanya tes tulis ini untuk menggunakan pertanyaan tertulis, itu mengevaluasi juga di sana. Cuman nanti mereka akan tertulis langsung tes sendiri. Kemudian portofolio ini adalah kumpulan karya peserta didik, kemudian refleksi mereka tentang pembelajaran. Jadi nanti mereka akan merefleksi terkait dengan model pembelajaran yang ada di situ. Kemudian hasil analisis hasil asesmen. Kemudian hasil asesmen itu terkait dengan pengumpulan data. Jadi intinya di dalam asesmen itu adalah bagaimana cara kita mengumpulkan data. Kalau tadi teman-teman sudah pernah melakukan itu, berarti kita sudah punya dasar bahwa kita bisa menyusun instrumen-instrumen itu. Tinggal nanti kita tentukan saja aspek-aspeknya. Kalau misalkan tadi yang dilakukan oleh Diza di semester yang lalu pernah melakukan asesmen terkait dengan bagaimana pola asuh dan segala macamnya, maka tentu variabel besar itu harus kita tuntaskan dulu aspek-aspeknya. Kemudian itu kita turunkan sebagai instrumen wawancara dan juga observasi di situ. Nah, kemudian ini dia penggunaan hasil asesmen. Di dalam penggunaan hasil asesmen ini, sebelum kita masuk ke produk berupa program, nanti di sana kan ada satu pengembangan rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua melacak kemajuan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan umpan balik. Jadi di dalam mengembangkan rencana pembelajaran itu adalah bagaimana nanti hasil asesmen yang kita lakukan itu bisa menjadi referensi untuk perbaikan. Jadi kan asesmen itu adalah untuk mengetahui apa saja yang pernah dilakukan dan juga apa saja yang akan dibutuhkan. Kan gitu. Makanya konsep dari bimbingan konseling itu kan ada dua. Ketika kita melakukan bimbingan, maka di sana adalah usaha-usaha preventif yang akan kita berikan. Ketika kita melakukan konseling, maka di sana adalah usaha-usaha kuratif, yaitu menyelesaikan permasalahan. Fokusnya lebih ke situ dia. Nah, begitu juga nanti dengan penggunaan hasil asesmen ini, ketika kita sudah menggunakan asesmen, kemudian kita sudah mendapatkan hasil, maka pilihannya adalah dua, untuk perbaikan dan juga untuk memberikan program-program baru di situ. Kemudian melacak kemajuan. Biasanya asesmen ini juga bisa dilakukan sebagai untuk tolak ukur. Kalau misalkan programnya sudah ada, berarti kita melakukan asesmen. Yang kita asesmen adalah program itu terlaksana dengan baik atau tidak. Gitu. Kemudian memberikan umpan balik. Jadi hasil asesmen ini juga membantu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan.
Kenapa asesmen bisa digunakan itu? Ini juga sebagai tolak ukur untuk memberikan umpan balik. Ketika si guru misalkan atau guru BK di sana memberikan program kepada siswa atau peserta didik di sana, umpan balik dari peserta didik itu seperti apa? Apakah mereka merasa, oh ya pas loh semua program yang diberikan, atau ada loh program yang kami butuhkan tapi belum tersalurkan di situ, atau ada program yang kami butuhkan tapi belum ada di dalam program jadi. Nah ini juga kan bisa menjadi referensi hasilnya. Jadi referensi dari hasil asesmen itu juga nanti bisa berbagai macam bentuknya. Apakah itu untuk penguatan program, menyusun program lagi, atau referensi untuk menyusun program selanjutnya. Nah, ini asesmen, manfaat asesmen bagi peserta didik. Di sana mengetahui kemajuan, kemudian melatih kemampuan, ada memotivasi, kemudian mengarahkan untuk perbaikan. Yang tadi saya jelaskan di situ. Jadi untuk mengetahui kemajuan adalah untuk mengukur apakah program yang diberikan, baik itu dari guru mata pelajaran, misalkan dari guru BK, itu semuanya memiliki kemajuan untuk peserta didik untuk perkembangannya. Kemudian ada melatih kemampuan. Jadi melatih kemampuan di sana adalah bagaimana keterampilan yang pernah, atau keterampilan seperti analisis, sintesis, dan juga pemecahan masalah yang dimiliki oleh peserta didik di sana. Kemudian ada memotivasi dan ada mengarahkan perbaikan. Mengarahkan perbaikan ini adalah tentu untuk program-program selanjutnya. Menilai asesmen kebutuhan peserta didik dalam konteks bimbingan dan konseling. Jadi dalam pelaksanaannya kita akan tetap konsen ke bimbingan dan konseling kelompok, karena itu dalam mata kuliah kita, teman-teman. Jadi nanti konteksnya adalah kita melakukan bimbingan kelompok atau kita melakukan konseling kelompok. Baik, dari kalian ada tidak yang pernah melakukan atau ada yang tahu tahapan-tahapan sebelum kita melakukan bimbingan kelompok? Mungkin ada yang bisa angkat tangan? Wih, kayaknya semuanya sudah pernah melakukan bimbingan kelompok. Baik, kalau gitu satu saja. Saudari Maryam, bagaimana Saudari Maryam? Apa yang pernah Anda lakukan atau persiapan apa yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan bimbingan kelompok? Tahapan dalam bimbingan konseling kelompok itu, tahapan dalam bimbingan kelompok itu ya ada tahap pembentukan. Nah, di mana bagian-bagian dari tahapan pembentukan itu ya, yang pertama pengenalan. Nah, di mana di sini para anggota tuh memperkenalkan dirinya masing-masing, kemudian dia menyampaikan tujuan dan harapan apa yang akan diperoleh dari konseling kelompok ini. Jadi masing-masing anggota menyampaikan tujuan serta harapannya ke depannya. Kemudian penjelasan bimbingan kelompok. Di sini ada yang menjelaskan gimana proses bimbingan kelompok itu. Terus kalau ada sesuatu yang emang keluar dari aturan-aturan bimbingan kelompok itu, mereka sudah tahu gimana cara untuk mengatasinya sendiri. Kemudian yang terakhir tuh ada menyampaikan kerahasiaan. Nah, gimana sesuatu yang ada dalam kelompok itu yang merupakan rahasia mereka tidak dibawa-bawa keluar lagi. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah tahapan sederhana daripada proses pelaksanaan bimbingan kelompok. Tentu juga nanti di sana ada persiapan-persiapannya. Nah, di sini ketika kalian akan melakukan bimbingan dan konseling kelompok, di sini ada beberapa persiapan biasanya. Persiapan-persiapan ini biasanya tetap kita lakukan. Karena yang namanya di dalam kelompok, di situ pasti akan ada banyak pemikiran gitu. Jadi perlu ada pemersatu untuk kita bisa melakukan prosesnya itu dulu. Makanya tadi betul di sana ada pengenalan terlebih dahulu, latar belakangnya siapa dan segala macamnya. Di sini yang paling umum digunakan itu ada ice breaking, ada role play, ada sharing circle. Ice breaking ini adalah salah satu cara jadi mentor atau konselor biasanya di dalam pelaksanaan konseling kelompok ataupun bimbingan kelompok yang diberikan kepada kliennya atau kelompok-kelompok itu. Kalian punya contoh ice breaking tidak? Punya. Baik, kita coba ice breaking satu kali kalau gitu. Ya. Kalian tahu ice breaking bersatu tidak? Contohnya, Pak. Contohnya saya kasih contoh. Ice breaking namanya ice breaking sebutnya. Jadi bersatu, berdua, bertiga. Pernah coba? Belum. Jadi kalau misalkan saya bilang bersatu kali, kalian ke kiri Kalau saya bilang berdua kali, terus kiri ke kanan. Kalau saya bilang bertiga kali, kiri, kanan, Oke, kita coba. Nanti saya kasih kalian satu ice breaking ya. Ice breaking ini harus dilakukan dan biasanya tetap diberikan ketika kita akan melakukan konseling kelompok maupun bimbingan kelompok. Asumsinya adalah atau tujuannya adalah supaya suasana di dalam kelompok itu bisa agak mencair. Oke, kita coba ya. Bersatu kali. Ke kiri dulu ya. Oke. Berdua kali.
Sekali lagi, bertiga kali. Baik, itu adalah salah satu ice breaking. Nanti masih banyak kok referensi ice breaking, kalian bisa cari sendiri, googling sendiri. Kemudian ada role play. Jadi role play ini biasanya di dalam pelaksanaannya teman-teman tentunya di dalam penyusunan atau pembuatan kelompok, pastikan bahwa di dalam kelompok itu mereka memiliki kesamaan tujuan. Jadi ada beberapa permasalahan yang semua permasalahan itu dimiliki oleh mereka. Makanya kita melakukan asesmen kebutuhan. Jadi asesmen kebutuhan itu adalah membantu kita untuk menyusun kelompok-kelompok ini. Oh ya, ketika kita sudah melakukan asesmen kebutuhan, maka terlihat loh, kelompok ini mereka memiliki kebutuhan, misalkan bagian aspek perkembangan apa. Sehingga nanti kita bisa kelompokkan mereka. Ini akan lebih mudah ketika kita akan melakukan intervensi di dalam kelompok-kelompok itu. Kemudian di sini ada namanya sharing circle. Nah, kita juga nanti di sana memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk berbagi terkait dengan apa yang sekiranya mereka mau bagi. Di situ tentunya juga seputar terkait dengan tema bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok yang akan dilakukan pada saat itu. Ya. Jadi ini adalah contoh kegiatan dalam bimbingan dan konseling kelompok. Kemudian selanjutnya, nah, jadi dalam semua hal, apalagi dalam penyusunan program, tentu di sini juga tidak lepas dari tantangan. Jadi tantangan dalam implementasi bimbingan konseling kelompok di sini saya bagi menjadi 3 tantangannya di sini. Ada resistensi anggota kelompok, kemudian ada konflik antar anggota, kemudian ada waktu dan juga persiapan. Jadi ini juga menjadi tantangan-tantangan yang memang harus betul-betul kita perhatikan. Jadi resistensi anggota kelompok itu adalah ada kemungkinan anggota kelompok di dalam kelompok itu ketika kita akan melakukan bimbingan ataupun konseling kelompok mereka tidak terbuka sepenuhnya. Jadi mereka masih menyimpan sebagian cerita atau sebagian cuplikan dari permasalahan yang akan diselesaikan di dalam kelompok itu. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan untuk kita. Berarti kita tidak bisa menyelesaikan secara total. Kemudian di sini juga ada konflik antar anggota. Ini tidak boleh ada konflik antar anggota di situ, karena ketika ada konflik tentunya mereka tidak akan bisa bekerja sama di dalam kelompok itu. Kalau di dalam persiapannya tadi ada ice breaking, ada role play, kemudian ada sharing circle. Kalau misalkan mereka ada konflik antar anggota, maka sharing circle ini tidak akan terbuka di situ, sulit terjadi dan sulit juga dilakukan. Kemudian waktu dan persiapan, jelas waktu dan persiapan ini juga menjadi sesuatu yang memang harus dipikirkan, karena yang akan kita hadapi adalah kelompok. Kalau misalkan kita melakukannya per individu, tentu waktu dan persiapan juga tidak menjadi permasalahan di situ. Kemudian terakhir di sini di slide saya, ketika kita sudah melakukan analisis asesmen kebutuhan yang konteksnya bimbingan konseling, maka di dalam konteks layanan bimbingan dan konseling kelompok di sini ada beberapa kiat-kiat yang bisa membantu kita untuk mensukseskan bagaimana pelaksanaan daripada bimbingan konseling kelompok itu. Di sini adalah kehadiran dan kepercayaan. Mau tidak mau semua harus sepakat bahwa kita harus hadir di tepat yang waktu misalkan. Kemudian kepercayaan, tentu kelompok juga harus memberikan kepercayaan kepada konselor yang hadir pada waktu itu atau kepada profesional yang hadir memfasilitasi kelompok pada saat itu. Itu harus ada asas kepercayaan itu. Kemudian di sini keterlibatan aktif. Mau tidak mau teman-teman, ketika mereka tidak aktif maka tidak bisa kita mencapai tujuan bersama. Karena ketika kita setting kelompok itu, ketika kita setting sebuah kelompok, maka di sana ada tujuan bersama yang ingin kita capai. Ketika mereka memiliki permasalahan dalam aspek misalkan perkembangan diri, maka tujuan kita bersama adalah kita ingin menjadi pribadi yang memiliki pengembangan diri baik misalkan dan seterusnya. Ya, jadi keterlibatan aktif ini harus kita pastikan bahwa semua kelompok itu memang betul terlibat aktif di situ. Di samping kompetensi dari konselor maupun fasilitator profesional yang hadir memfasilitasi kelompok, mereka juga harus profesional di sana. Kemudian yang terakhir di sini adalah pendekatan yang terarah. Pendekatan yang terarah ini adalah tujuannya adalah jelas, memastikan implementasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan kelompok. Jadi kalau misalkan dari awal konteks kita adalah membahas terkait dengan aspek perkembangan atau tema A, maka tema A yang akan kita bicarakan dari awal sampai dengan akhir. Jadi bagaimana pendekatan yang terarah ini, si profesi profesional itu menguasai betul apa yang akan atau konteks permasalahan yang akan diselesaikan pada saat itu. Oke. Itu terkait dengan bagaimana kita melaksanakan bimbingan dan konseling kelompok. Cuma ingat, saya ingatkan kembali bahwa sebelum kita sampai ke tahap ini, kita harus melakukan asesmen kebutuhan terlebih dahulu.
ya. Di dalam asesmen kebutuhan itu sudah jelas di sana ada beberapa tahapan-tahapannya. Sebelum tahapan-tahapan itu kita bisa melakukan analisis dulu dari aspek perkembangannya, apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik itu. Oke, saya lebih banyak menyampaikan konteks peserta didik karena itu memang lebih mudah untuk dijangkau oleh bimbingan dan konseling. Cuman walaupun hari ini adalah kita bimbingan konseling Islam yang memang kita akan menggiring kepada sosial, tapi ranahnya juga kita bisa masuk ke dalam ranah itu. Ya. Sebelum saya tutup materi kita pada pagi hari ini, saya minta teman-teman untuk menyimpulkan apa dari materi yang sudah saya sampaikan. Cukup satu orang saja. Siapa yang bersedia untuk menyimpulkan? Wah, kalau misalkan menyimpulkan semua nggak bisa nih. Kita bisa sampai malam. Jadi satu orang saja ya. Anis aja, boleh Nis. Anis, apa yang Anis bisa simpulkan dari analisis kebutuhan, analisis asesmen kebutuhan peserta didik yang kaitannya dalam konteks bimbingan konseling kelompok? Jadi di sini saya menemukan ternyata di dalam sebelum melakukan sesi konseling itu terdapat kita harus melakukan ini sebagai konselor, itu kita harus melakukan asesmen. Yang dimana asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dimiliki oleh konseling. Yang dimana nanti dengan mengetahui kebutuhan-kebutuhan tersebut itu dapat membantu konselor dalam menentukan metode apa atau intervensi yang akan diberikan kepada konseling ini secara berkelompok. Lalu untuk ini evaluasi kebutuhan peserta didik itu ada aspek psikologis, lalu juga ada akademik, sosial dan juga lingkungan. Lalu di sini juga ada penyusunan program BK karena di sini ada 3 langkah. Di sini langkah pertama itu adalah menentukan kebutuhan dasar dari konselingnya. Itu tadi yaitu melakukan asesmen kebutuhan. Lalu yang kedua itu adalah menetapkan tujuan, dan yang terakhir itu adalah menemukan metode terbaik atau intervensi yang akan diberikan kepada konseling. Yang mana nanti akhirnya nanti akan dilakukan sesi evaluasi gitu. Lalu untuk yang bimbingan kelompok ini ternyata ada tahap pembentukannya gitu sebelum melakukan pelayanan. Nah di sini tahap pembentukan ini merupakan tahap pengenalan antar konseli dan juga antar konseli dan konselor gitu. Lalu tahap-tahapnya itu adalah pertama anggota itu harus mengenalkan dirinya gitu, saling memperkenalkan diri antar konseli tadi. Lalu yang kedua itu penyampaian tujuan dan harapan dari konseli. Lalu ada penjelasan bimbingan kelompok itu dari konselor kepada konseli. Lalu yang terakhir itu adalah konselor itu harus menyampaikan asas kerahasiaan dari sesi konselingnya itu. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kita semua pada hari ini. Oke, bertiga kali. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan, tentunya dengan materi yang berbeda. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.